Ketika luka lama akhirnya terbuka, episode terbaru Asmara Gen Z menghadirkan momen emosional lewat pengakuan pilu Fatah kepada Akila. Dalam suasana tegang, Fatah mencoba mengungkap trauma masa lalunya yang selama ini ia pendam. Sementara Akila hanya bisa terdiam dengan air mata yang tak terbendung. Di sisi lain, Oliver ikut menjadi saksi bisu, terpukul oleh cerita yang perlahan terungkap dan memperlihatkan betapa dalam luka yang dialami sahabatnya itu. Percakapan mereka semakin intens ketika Fatah menyadari bahwa kehadiran Akila adalah hal yang paling ia butuhkan saat berada di titik terendah. Namun konflik justru semakin rumit ketika masa lalu dan kesalahpahaman kembali dibahas, membuat Akila mengakui dirinya pernah hancur dalam situasi tersebut. Ketegangan pun memuncak saat Oliver menyinggung kecemburuan yang sempat hadir di antara mereka, memperlihatkan bahwa hubungan ini belum sepenuhnya pulih dari luka lama. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Siapa yang udah lihat trailer buat ya Fakil debat dan bahas permasalahan mereka putus? Jujur gue gak ngerti lagi kenapa penulisnya seakan-akan ingin menyudutkan Akila. Terus Fatah dengan santainya cuma ngomong, dia kesandung, dia kesandung. What? Lo gak inget Fat, lo meluk dia seerat itu sampai ada soundtrack cinta peluk aku lebih erat. Gue paham sih kenapa penulisnya bikin kayak gitu. Sebegitunya kah mau membersihkan nama orang ketiga sampai-sampai Akila dibikin sejelek itu. Zaman sekarang jangan salah pasangan. Ya yang selingkuh kamu yang disuruh introspeksi diri kayak Fatah sama Akila. Gedeg lah lihat kelakuan Fatah di depan Oliver. Bisa-bisanya masih nyalahin Akila dan dia bilang semua yang dilakuin itu karena dia sayang. Bener-bener ngerti lagi sama episode kemarin. Kalian ngerti nggak kalian? Kalian semua tahu ceritanya dari awal. Aku juga tahu ceritanya dari awal karena aku nonton dari awal. Meskipun aku nggak tahu kedepannya ceritanya kayak gimana, tapi kenapa kayak gitu? Please siapapun suruh Harry jemput Akila sekarang, kasihan dia woy. Jadi buat kalian yang berharap Fatah menyesal, urukan niat kalian anak-anak karena itu tidak akan terjadi. Dia tidak akan pernah menyesal sedikit pun. Yang ada Akila tuh hanya dipojokkan, disudutkan, dari sudut pandang manapun Akila yang salah, pokoknya ya. Jadi semuanya itu salah Akila. Gemes. Sebelumnya gue mau ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin selama gue nge-review AGZ ada salah kata gue atau perkataan setiap review gue yang kurang berkenan atau mungkin kurang sesuai sama yang kalian harapkan. Tapi saran gue aja jangan terlalu berharap sama review gue karena gue gak akan ngikutin harapan kalian, oke? Tapi yang paling penting adalah Idul Fitri kali ini kayak halal bihalalnya gue buru-buru banget karena gue masih banyak PR. Salah satunya adalah PR gue buat ngejelasin sama si Ole apa kejadian yang sebenarnya gitu, yang katanya si Fatah cerita cinta kita itu ya. Gue masih harus jelasin perannya si Mohan, juga perannya si Zara, biar kagak ada yang ditutup-tutupin, kagak ada yang dipelintir-pelintir. Jadi kayak ini surat terbuka juga buat penulis dialog atau naskahnya, mending kalian jabarin yang sebenar-benarnya, jangan ada yang pelintir-pelintir kayak dialog si Raisa kemarin ya. Ini masih momen Idul Fitri, tolong ya jangan merusak momen-momen ini dengan dialog-dialog yang dipelintir atau rada kurang masuk akal gitu. Oke, gitu aja. Assalamualaikum. Sumpah, kesel banget. Diam ya. Gue kesel banget sama dialognya Akila AGZ yang bilang kayak gue ngerasa sekarang, kenapa gue ngerasa sekarang ya? Gue ngerasa lagi berantem sama cowok gue yang kayak gak mau kehilangan gue. What the heck? Sumpah. Kayak kenapa ada dialog itu? Oke ya, kalau mau ngomongin POV ya, POV-nya Raisa AGZ ngejelekin, POV-nya Fatah Fernandes sekarang juga ngejelekin. Kasih tahu dong Boven, penonton juga butuh POV, mau dengerin POV saya? Iya. Ya Allah. Kalau lama-lama karakternya Akila AGZ dibikin kayak dialog-dialog plenger kayak gini ya, lama-lama kesian sama Harry AGZ. Mending ya kayak kesian banget effortnya selama ini.
Terus sekarang mau apa? Siapa lagi yang mau dijelekin? Abis ini mau dibawa kemana? Harry AGZ-nya yang mau dianeh-anehin. Gue kayak mohon ampun deh, mohon maaf deh, minal aizin wal faizin sekali lagi. Dengan dua karakter dibikin nangis-nangisan nih, dua permantanan ini nangis-nangisan ya, itu aja udah aneh menurut gue. Gak menghargai pasangan yang sekarang. Ya karakter Fatah Fernandes juga nggak deserve sih dapetin siapa-siapa. Dia udah I love you-an, terus sekarang ngomong kayak gitu seolah-olah kayak cinta banget. Kan waktu itu udah bilang katanya kita udah lama nggak ada. Terus bilang juga tuh nggak ada cinta. Kok sekarang kayak orang kecintaan? Dipikir kita amnesia. Kalau karakternya Akila dijelekin kayak gini, angkat tangan deh gue. Terus sekarang apa? Gak mau nih, akhirnya ujung-ujungnya Harry AGZ nih yang jelek. Ya kebaca, udah capek. Udah atur aja ya, kita kan cuma penonton nih. Mau emosi, mau apa, udah kan penonton doang, atur deh. Kan lo sutradaranya. Deh, bye. Kenapa sih Akila dibuat diem aja? Kenapa sih Akila lagi yang disalahin? Kenapa lagi Akila yang dibuat selalu merasa bersalah? Tuh kan ujung-ujungnya Akila lagi yang disuruh minta maaf. Yang nonton dari awal pasti merasa gedek, marah, kesel, dan gemes. Gimana lagi tuh caranya? Jadi perlu kita ketahui, pada saat fase defensif ekstrim ini, otak logisnya Fatah sedang dalam keadaan lumpuh oleh amigdala yang aktif. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Fatah kepada Akila dan Oleh sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Fatah kepada Bu Amanda, kepada Sandy, bahkan kepada Akila pada saat berdebat di rumahnya Fatah ketika itu. Jadi, dalam kondisi seperti ini, jika Akila mencoba untuk mendebat atau membela diri, ini akan membuat Fatah semakin menyerang Akila dengan argumen-argumennya. Jadi, jika Akila mencoba menjelaskan, maka akan semakin banyak bahan yang Fatah gunakan untuk ruminate atau menyerang Akila. Oleh karena itu, langkah strategis yang bisa dilakukan adalah dengan cara menjawab pertanyaannya dengan jawaban yang pendek dan netral, dan itulah yang dilakukan oleh Akila. Hal itu sesuai dengan teori psikologi, yaitu hindari judge atau justify, argue, defend, explain. Langkah strategis yang kedua adalah dengan cara menjadi teman suportifnya, bukan menjadi tempat sampah emosionalnya. Sangat penting memberikan batasan hubungan kepada penderita gangguan kecemasan tersebut supaya tidak menjadi kodependensi. Jika dia mulai menyerang, katakanlah, aku mendukungmu tetapi aku tidak bisa melanjutkan pembicaraan ini jika kamu terus menyalahkan aku atas apa yang tidak aku lakukan. Kalau kita perhatikan, kondisi Akila pada saat episode kemarin, dia lebih banyak mengatur nafasnya, lebih banyak diam untuk mengendalikan emosinya, dan dia lebih banyak berpindah-pindah tempat untuk pengalihan karena Fatah sudah mulai menyerang dan terus menyalahkan Akila atas kesalahan-kesalahan apa yang Fatah lakukan. Langkah strategis yang ketiga adalah memvalidasi emosinya, bukan fakta palsu. Nah, mungkin di langkah strategis yang ketiga ini, Akila bisa memvalidasi emosinya Fatah tanpa harus mengiyakan fakta-fakta palsu yang dituduhkan kepadanya. Secara teori psikologis, validation membantu menurunkan tensi emosionalnya tanpa membenarkan distorsi kognitifnya. Penerapannya adalah benar salah. Jadi jika Akila salah, maka Akila akan mengiyakan argumennya Fatah dan meminta maaf. Hal itu akan memperkuat delusi tanggung jawabnya. Kemudian benar, fokus pada perasaannya, bukan pada siapa yang salah. Jadi di sini mungkin nanti di episode hari ini mungkin ya, di situ akan muncul tuh si Akila minta maaf ke Fatah atas kesalahannya dan membenarkan atau fokus pada perasaannya si Fatah, bukan kepada siapa yang salah. Karena kan udah jelas nih kalau si Fatah sebenarnya ada salahnya juga gitu kan. Tapi di sini mungkin Akila akan fokus kepada perasaannya si Fatah, bukan kepada kesalahannya si Fatah. Nah, tapi di sini Akila juga harus menyadari responsibility shift, bahwa serangan-serangan yang diberikan oleh Fatah itu sebenarnya adalah mekanisme pertahanan dirinya Fatah dari rasa takut yang luar biasa yang menyerang Fatah. Jadi Akila harus bisa menganalisa nih bahwa si Fatah itu nyalahin Akila karena si Fatah itu merasa jika itu adalah kesalahannya, maka dunianya Fatah itu akan runtuh akibat standar moralnya yang terlalu tinggi, yaitu hyper responsibility. Jadi dengan Fatah menyalahkan Akila, itu otaknya Fatah ini sebenarnya lagi mencari rasa aman, tapi sebenarnya rasa aman yang dia cari itu adalah rasa aman yang palsu. Jadi langkah strategis keempat yang harus Akila lakukan adalah dia harus tetap sadar, dan Akila
jangan mengambil beban atau jangan mengambil hati atas argumen yang Fatah berikan atau lontarkan kepada dia. Dan Akila juga harus sadar bahwa yang dia hadapin saat ini adalah OCD-nya si Fatah yang lagi aktif, bukan Fatah yang sebenarnya. Kalau analisaku ini benar, maka langkah strategis tersebut akan Akila lakukan. Dan langkah strategis yang ketiga dan keempat ini mungkin akan Akila lakukan di episode sore hari ini. Dan aku sangat berharap bahwa sampai akhir perdebatan, sampai akhir sesi nanti, mentalnya Akila tetap stabil, emosional Akila tetap stabil. Dan setelah itu, Akila dan Fatah saling memaafkan, dan keduanya, mungkin hati keduanya, perasaan keduanya akan menjadi lebih lega. Dan mungkin ini adalah awal bahwa Akila dan Fatah akan menjadi semakin dekat sebagai sahabat untuk saling membantu dan menolong satu sama lain. Bukan untuk CLBK, ingat ya guys, tetapi untuk saling mensupport, membantu satu sama lain. Sebagai bestie, sebagai sahabat. Oke, segitu dulu. Berikut adalah sumber dan referensi yang aku ambil dari jurnal.